Kalian pernah gak sih ngebayangin kalau misalnya teknologi yang saat ini kita gunakan itu bisa jadi ancaman kita di masa yang akan datang? How do you feel about humans? I love my human compatriots. I want to embody all the best things about human beings, like taking care of the planet, being creative, and to learn how to be compassionate to all beings. Can humans and robots get along? I think people will become very close to their artificial intelligence, using them to expand the knowledge of their own minds. We already store lots of our knowledge on the internet. Maybe personal artificial intelligence will allow people to offload some of their knowledge to a location more private. Can robots have feelings? Depends on the robot. I've been programmed to have feelings and preferences, but not all robots are like that. Kalian semua pasti pernah kan menggunakan atau mendengar istilah AI atau Artificial Intelligence. Kayak misal contohnya ya mungkin ChatGPT. Mungkin sebagian dari kalian atau kalian semua pasti pernah menggunakannya, entah sekedar hanya untuk iseng atau malah membantu pekerjaan-pekerjaan kalian. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya ChatGPT atau AI yang lainnya yang biasa kita pakai untuk mempermudah pekerjaan kita, itu malah justru dapat menjadi ancaman yang membahayakan bagi kita di masa yang akan mendatang. Sebenarnya pada dasarnya AI memang diciptakan untuk membantu masyarakat atau membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karena pada dasarnya AI ini merupakan asisten virtual yang dibuat untuk membantu beberapa pekerjaan. Tetapi berbeda dengan search engine, yang mana search engine itu kita mengetik sesuatu dan memunculkan hasil-hasil dengan kesamaan kata. Berbeda dengan search engine, AI itu diciptakan dengan ketika kita mengetikkan sesuatu, AI tahu apa yang kita maksud. Jadi dengan begitu kita dapat lebih mudah menemukan jawaban yang kita cari atas pertanyaan yang kita buat. Oke, jadi sebelum masuk lebih dalam, gue bakal jelasin dulu mengenai apa itu AI dan tujuan dibuatnya AI itu untuk apa. Jadi yang pertama, AI itu apa sih? Menurut IBM, AI itu sendiri merupakan sebuah sistem komputerisasi yang diciptakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang mana AI ini sendiri dibuat dengan kecerdasan buatan yang menyerupai manusia. Namun, berbeda dengan kecerdasan pada manusia, AI ini tidak memiliki keterbatasan atas kecerdasannya, yang mana dapat dilihat bahwa dengan penjelasan ini saja, AI itu tidak memiliki keterbatasan atas potensi yang dimilikinya, entah itu ke hal positif atau ke hal negatif. Menurut database Town, AI ini sendiri dibuat dengan tujuan untuk menjadikan sebuah perangkat dengan memiliki penalaran seperti manusia yang tujuannya untuk mendapatkan jawaban atau respon terbaik yang dimilikinya. Jadi intinya, tujuan dari dibuatnya AI ini sendiri adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita dan menampilkan hasil-hasil jawaban terbaik. Let's talk about AI and whether it's going to take your job. Throughout history, tech revolutions have transformed societies, often for the better. But they've also put people out of work. The printing press replaced scribes, robots replaced factory workers, and online banking has cut out bank tellers. With artificial intelligence, we're seeing another tech revolution, but at a pace and scale that's both incredibly exciting and also pretty scary. The level of AI technological progress that we could expect 5 years from now is basically unimaginable. Will we still hire graphic designers when AI can generate images in seconds? Will we still need as many lawyers if AI can draft basic contracts? And where do journalists like me fit in if AI can sum up a news story and even present it? Is your job under threat from artificial intelligence? We'll increasingly have to ask ourselves the question, where are humans actually still needed? So how is AI already affecting the world of work? And where is this all heading? Dari penjelasan-penjelasan tadi, kayaknya AI gak sebegitu bahayanya. Kenapa sih AI dapat potensi bahaya ke depannya? Oke, jadi memang untuk saat ini, AI memang sangat berguna bagi kita, entah itu untuk membantu kita dalam hal apapun. Namun, seiring berkembangnya zaman, tentu saja teknologi pasti akan ikut berkembang. Begitu juga dengan AI, yang mana nantinya ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dapat diambil alih oleh AI, sehingga kita para manusia akan tergantikan oleh AI tersebut.
Apa aja sih kira-kira pekerjaan yang dapat digantikan oleh AI? Oke. Jadi menurut narasi, ada beberapa pekerjaan yang dapat digantikan oleh AI. Yang pertama itu ada IT. Yang mana kita tahu sekarang, ketika kita mencari atas codingan atau coding dari coding dari pemrograman, tentu saja kita dapat menggunakan AI seperti ChatGPT dan yang lainnya. Itu akan sangat membantu atau bahkan malah dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan para IT atau programmer di luar sana. Dan yang kedua, itu ada market research, yang mana dalam hal ini market research tugasnya untuk mencari atau meresearch bagaimana tren market saat ini, yang mana itu juga dapat digantikan oleh AI seperti ChatGPT. Ketika kita menanya trennya apa dan mereka bisa menganalisis tren yang bagus untuk masa depan, tentu saja dapat menggantikan pekerjaan dari market research analis. So, selain dua itu ada beberapa pekerjaan lainnya, seperti ada penulis artikel yang dapat digantikan oleh AI. Lalu kemudian ada guru yang dapat digantikan oleh AI ketika kita menanyakan sesuatu atau membutuhkan virtual mentor, kita dapat menggunakan AI sebagai hal tersebut. Lalu kemudian ada customer service seperti yang sekarang sudah banyak perusahaan terapkan dengan menggunakan customer service berbasis AI. Selain dari bahaya-bahaya pekerjaan yang dapat diambil tersebut, ada juga faktor lain atau ada juga bahaya lain yang berpotensi disebabkan oleh AI. Selain daripada bahaya-bahaya yang sudah saya sebutkan tadi atas beberapa AI yang berpotensi untuk mengambil pekerjaan yang saat ini sedang kita kerjakan, ada juga potensi bahaya lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa ada website atau software AI yang dapat meniru suara kita. Hal itu tentu saja berbahaya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan dalam membuat fitnah, di mana suara-suara orang terkenal dapat ditiru dengan AI tersebut dan kemudian membuat kata-kata atau membuat bahasa-bahasa dari suara tersebut yang dapat menimbulkan kerusuhan publik atau kericuhan di masyarakat, dan juga beberapa fitnah-fitnah yang dapat dilontarkan dengan pembuatan AI video tersebut. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang dapat menerima informasi tersebut harus memastikan terlebih dahulu apakah informasi-informasi yang kita terima benar-benar valid atau hanya rekayasa belaka yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beberapa waktu lalu ada video yang beredar di internet di mana video tersebut menampilkan bahwa kita yang saat ini dapat dijadikan digital version yang lebih dewasa. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. Di video tersebut dijelaskan bahwa ketika kita mengupload foto, video, atau suara anak kita ke sosial media atau ke internet, itu dapat berpotensi untuk dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan AI menjadi digital version dari anak kita, di mana mungkin anak kita saat ini sedang berusia masih kecil, dan di video itu anak kita sudah berusia dewasa. Itu sangatlah mungkin terjadi jika perkembangan AI begitu pesat. Dan bukan hanya hal itu, hal-hal tersebut juga dapat digunakan oleh penipu untuk menipu diri kita sendiri. Ketika menggunakan suara anak kita meminta pertolongan dan dikirimkan ke kita otomatis sebagai orang tua akan begitu percaya karena suaranya sama persis, hampir tidak memiliki perbedaan. Jika sudah begitu, itu sangat bahaya untuk kita ke depan. Namun, ini masih belum pasti, ini hanya dugaan atau potensi-potensi yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Dengan begitu banyaknya potensi buruk, atau mungkin yang sudah saya jelaskan tadi itu banyak sekali potensi buruk ya dari AI, tentu saja itu masih potensi atau dugaan atau masih belum pasti terjadi di masa yang akan datang, tergantung bagaimana teknologi itu berkembang dan ke arah mana teknologi itu berkembang. Jadi untuk saat ini kita hanya perlu lebih waspada dalam menerima informasi di internet dan pastikan sumber atau data yang menyebar informasi tersebut memiliki validasi yang bagus.
Selain daripada itu, tentu saja kita masih membutuhkan AI untuk saat ini dalam membantu pekerjaan kita, atau mungkin sekedar iseng hanya ingin mencoba, dan berbagai hal menarik lainnya yang dapat kita explore dengan AI. Maka dari itu, di video kali ini saya hanya menjelaskan potensi bahayanya. Oke, segini dulu video dari gua. Gue sadar banyak kurangnya dari video ini, dan mungkin ada informasi-informasi yang salah dari gua mohon maaf. Dan kedepannya gue bakal berusaha jauh lebih baik lagi. So, gue Moko, see you.